wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PJ TV di mana saja Anda berada. Berjumpa bersama saya Yanti Nirbita dalam acara Dialog Simpang Praga. Luar biasa sekali pada kesempatan malam hari ini di studio kami ramai. Di sini saya bukan didampingi oleh 3 narasumber saja, tetapi juga kehadiran para penonton dari para buruh. Saya sebutkan satu-satu, yaitu Serikat Pekerja Nasional Kota Cimahi. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Serikat Pekerja Nasional Kota Cimahi. Lalu juga yang kedua Paguyuban Pekerja Muda Peduli Indonesia. Dan juga Serikat Pekerja Indonesia Sejahtera. Selamat malam semuanya. Sehat ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Akang dan Teteh di sini. Baik pemirsa PJ TV, kami pun nanti akan membahas terkait tema yang akan kita bahas di sini, yaitu potensi kaum muda buruh menghadapi persaingan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah hadir 3 narasumber di sini, langsung saja saya perkenalkan. Di samping saya yaitu ada Kang Dadan Sudiana, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional SPN Kota Cimahi. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Sehat ya Kang Dadan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Kang Dadan di sini. Di samping Kang Dadan juga telah hadir yaitu Kang Bagus Setiawan selaku Sekretaris Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Hukum LKKPH Neraca. Selamat malam Kang. Selamat malam. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Baik. Di samping Kang Bagus juga telah hadir yaitu Kang Nanang Ibrahim selaku Presiden TPMP Indonesia. Selamat malam Kang. Selamat malam. Sehat ya? Senang bisa berjumpa kembali dengan Akang pada malam hari ini. Baik, dan pemirsa, kami pun nanti akan memberikan kesempatan bagi para penonton yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan, dan terkait temanya yaitu potensi kaum muda buruh menghadapi persaingan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau kita berbicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, ini sudah berlangsung sejak Januari 2016 lalu, itu artinya sudah 10 bulan kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Ada dampak positif dan negatifnya yang terjadi di negeri kita, namun nanti kita akan bahas juga terkait dengan sistem perubahan saat ini masih menyebabkan kaum buruh semakin kehilangan hak-hak sosial dan ekonominya. Seperti apakah hal tersebut? Kita langsung saja bahas bersama 3 narasumber di sini. Saya akan nanya pertama yaitu ke Kang Dadan terlebih dahulu selaku Ketua DPC Serikat Pekerja. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan para buruh terkait dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN? Tentunya juga ada dampak positif dan negatifnya begitu. Bisa dijelaskan? Ya, bicara masyarakat ekonomi ASEAN ya itu sebenarnya pekerja buruh ini yang mungkin sangat kena dampak sebenarnya. Karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ketika MEA ini digulirkan, berbarengan juga dengan pemerintah ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat saya pikir tidak pro kepada buruh. Karena tahun 2015 ini pemerintah juga mengeluarkan PP 78 tentang pengupahan. Bagaimana pekerja buruh ini, karena upah ini adalah hak dasar buruh, tapi proses penetapan upah ini ternyata tidak lagi dilakukan melalui negosiasi berunding serikat pekerja, dimonopoli oleh pemerintah pusat dengan PP 78 ini, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau masyarakat juga masih ingat atau mungkin sudah lupa bahwa pemerintah sudah mencabut itu Permen 12 tahun 2013. Bagaimana pekerja asing itu sudah tidak wajib lagi bisa berbahasa Indonesia. Ini kan akan menjadi masalah. Maka saya pikir pekerja buruh di negeri ini akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi sekarang ini jumlah pengangguran kita Jawa Barat aja, kita bicara Jawa Barat, itu 1,7 juta itu ternyata 60%-nya itu adalah lulusan SMP. Nah ini bagaimana pemerintah ini, saya pikir dalam rangka menghadapi MEA ini, lembaga-lembaga sertifikasi kompetensi juga masih belum jelas. Padahal ada sebenarnya. Kalau Jawa Barat itu ketuanya Sekda, Jawa Barat. Tapi sampai hari ini juga sosialisasi tentang lembaga ini juga belum nyampe kepada masyarakat buruh. Itu. Baik. Terkait dengan tadi kebijakan, di sini tidak pro terhadap buruh. Saya akan tanyakan kepada Kang Bagus Setiawan ini, Kang. Kalau kita melihat di sini ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap buruh, bagaimana dengan adanya atau hadirnya MEA tersebut? Tanggapannya seperti apa, Kang? Jadi sebenarnya yang pertama harus kita pahami adalah MEA itu sendiri itu apa sebenarnya, gitu kan. Di awal kan kalau kita lihat mundur ke belakang di KTT Bali itu waktu itu tahun 2011, cita-cita negara-negara ASEAN membentuk MEA ini kan sebenarnya untuk memproteksi, karena dari perkembangan ekonomi global ini kan muncul raksasa-raksasa ekonomi baru seperti Tiongkok gitu kan, dan Jepang. Nah, kebutuhan untuk memunculkan MEA itu hari ini adalah untuk memproteksi pasar dan juga memproteksi modal yang ada di kawasan ASEAN. Nah, itu yang pertama.
Artinya kita tidak bisa melihat juga MEA ini sebagai wadah persaingan di antara negara-negara ASEAN itu sendiri, tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan. Seperti kita memandang Uni Eropa, pasar bebas di Uni Eropa. Nah, artinya kita tidak bisa melihat ini dalam satu pandangan yang parsial begitu. Terus yang kedua, bicara tentang persaingan di tingkat negara-negara ASEAN itu dalam kerangka MEA itu ada dua hal yang penting, yaitu dari sisi produktivitas dan daya saing tadi. Nah, artinya jika kita lihat secara secara konseptual, MEA ini tadi itu dalam rangka melindungi pasar dan produksi di kawasan gitu kan, kita harus memandang ini dalam kerangka itu tadi, produktivitas dan daya saing itu harusnya tidak kita lihat ke dalam kawasan tapi keluar kawasan begitu. Nah, terkait tadi ketakutan kita semua gitu kan, bahwa MEA ini akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, saya pikir itu sebagai sebuah refleksi lah buat negara-negara ASEAN sendiri, karena dalam sisi penerapan ini kan baru berjalan 1 tahun ya, 1 tahun. Dan yang prioritas pertama itu yang dilihat itu adalah kesatuan pasar di MEA itu. Kan ada dua hal yang penting di MEA itu adalah kesatuan pasar dan kesatuan basis produksi. Nah, yang berjalan sekarang ini baru kesatuan pasar, artinya keluar masuknya barang yang dipasarkan di kawasan itu, semua negara wajib menurunkan tarif biaya barang itu sampai ke 0%. Jadi tidak ada hambatan tarif, targetnya sampai ke sana. Nah, makanya kenapa tadi kalau Kang Dadan bicara bahwa sebenarnya untuk memasukkan tenaga kerja asing itu belum sebenarnya hari ini, karena belum prioritas regional itu belum ke arah situ. Tapi sejauh ini sudah ada ya, sudah banyak sekali ya tenaga kerja asing. Betul. Dan saya pikir itu bukan dalam konteks MEA. Artinya itu satu tadi yang ilegal ya, kalau kita bicara tadi itu satu tenaga kerja asing yang ilegal. Yang kedua kalau yang bicara yang legal itu tidak dalam konteks MEA, tapi memang dalam konteks profesionalisme gitu. Berarti sebelum ada MEA juga sebenarnya sudah ada. Sudah ada sebenarnya tenaga kerja asing. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Gitu. Baik, kita ke Kang Nanang Ibrahim sendiri. Kalau kita melihat tadi di sini daya saing begitu kan terhadap buruh, apa yang sudah dilakukan para buruh saat ini, khususnya buruh yang ada di Jawa Barat untuk meningkatkan skill untuk bersaing dengan para buruh dari asing? Ya, sebetulnya kan berbicara MEA, tadi saya menyambung obrolan dari Kang Bagus bahwa memang tujuan kita harus paham dulu MEA itu apa kan itu. Karena selama ini juga sosialisasi pemerintah tentang MEA terutama kepada masyarakat itu juga belum banyak disosialisasikan kan gitu. Kalau di Sunda kan yang kita kenal cuma MAE kan gitu. Kalau di Indonesia kan ada MEA gitu. Ini MEA barang apa kan gitu. Ini juga belum clear. Makanya kan kalau kita sudah tahu MEA tujuannya apa kan itu. Tadi udah disampaikan oleh Kang Bagus. Kalau saya lihat kan ini ada kekhawatiran dari para pemilik modal gitu kan yang ada di kawasan ASEAN ini. Ada 10 negara kan di situ. Nah, bagaimanapun juga dengan munculnya tadi raksasa-raksasa ekonomi baru kayak Cina, kemudian Jepang dan India ini kan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap pemodal-pemodal yang ada di ASEAN. Makanya kan dia punya tujuan ini bagaimana memproteksi atau mengamankan pasar yang ada di ASEAN ini. Ya, salah satu yang bisa menyelesaikannya adalah dia harus membuat sebuah aturan kan, kebijakan. Maka muncullah MEA melalui alat negara kan itu. Negara ini yang menjadi alat para pemodal ini untuk membuat sebuah MEA. Nah, bagi kita sebagai buruh dari dulu juga prinsip pengusaha udah tahu lah bagaimana dia mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya dan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya kan itu. Kemudian prinsip para pemilik modal ini kan selalu saja melakukan sebuah eksploitasi, akumulasi dan ekspansi kan seperti itu. Itu prinsip-prinsip para pemilik modal. Makanya ketika MEA ini muncul, maka akan ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan di sini? Tadi dari sisi biaya produksi, pemerintah sudah membebaskan biaya perpajakan kan itu sampai 0% untuk mengurangi biaya produksi para pemilik modal. Nah, yang paling terkena dampaknya adalah buruh sebagai pelaku produksi kan gitu. Nah, apalagi dengan salah satu isi dari MEA ini akan terjadinya tenaga kerja, fleksibilitas tenaga kerja di wilayah ASEAN. Nah, otomatis sebetulnya kita belum siap nih tenaga kerja Indonesia itu menghadapi persaingan dengan
tenaga kerja asing. Oke. Karena pemerintah baru saat ini ada lembaga sertifikasi kerja. Kenapa nggak jauh-jauh hari gitu? Oh, jadi hanya baru dalam waktu dekat ini begitu Betul, adanya lembaga pemerintah sertifikasi. baru memikirkan untuk tenaga kerja ini supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing baru tahun ini. Padahal ya ini kan udah jadi pembahasan di ASEAN dari tahun 97 kalau nggak salah. Udah dibahas. Nah, kalau negara-negara seperti Filipina, Thailand itu udah ada lembaga-lembaga sertifikasi. Jadi ketika MEA ini diterapkan di 2015 akhir ini, di tahun kemarin, mereka sudah siap bekerja. Walaupun memang saat ini belum menjadi target prioritas ya terhadap tenaga kerja asing. Cuma nanti tidak akan ada batasan-batasan. Kalau sekarang kan masih ada batasan. Orang boleh kerja di negara Indonesia apabila dia memegang dalam profesi-profesi tertentu gitu kan. Jabatan-jabatan tertentu. Tapi kalau MEA ini sudah diberlakukan, persaingan tenaga kerja sudah mulai diberlakukan, maka akan semakin banyak sektor-sektor yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing. Sejauh ini kan baru hadir sertifikasi di Indonesia begitu kan khusus para buruh. Sejauh ini apakah seluruhnya sudah memang diharuskan ikut agar punya sertifikasi khusus begitu? Kalau saya sarankan sih memang harus. Tadi kan Kang Dadang juga sudah menyinggung tentang lembaga sertifikasi dan ternyata sosialisasi pemerintah masih belum maksimal ya terhadap lembaga sertifikasi ini. Nah, kita ini kan sekarang ini yang punya lembaga yang biasanya yang punya sertifikasi biasanya bagian-bagian tertentu kayak mekanik, security kan gitu ya. Kemudian juga PRT dan lain sebagainya. Tapi ketika lembaga sertifikasi ini ada, karena nanti semua sektor bisa masuk ketika MEA ini sudah bergulir, maka setiap sektor pekerjaan yang ada di kita pun harus punya sertifikasi. Ya secara kasarnya tukang macul juga harus punya sertifikasi lah gitu ya. Bukan hanya saja operator mesin ataupun ini harus punya sertifikasi supaya punya daya tawar sebagai buruh gitu. Baik, kalau kita melihat berarti di sini adalah kendalanya berarti harus punya sertifikasi tersebut begitu. Nah, sekarang yang menjadi kendalanya atau krusialnya seperti apa sih untuk para buruh sendiri sehingga sampai saat ini masih banyak mungkin yang belum punya sertifikasi itu? Ya, jadi peran pemerintah saya pikir harus lebih dimaksimalkan ya, karena kalau skill kita melihat bahwa pekerja Indonesia ini sudah cukup skill ya, cuman mereka terhambat dengan sertifikasi dan pendidikan formal sebenarnya. Padahal dari segi pengalaman kerja dan lain-lain kita tidak kalah sebenarnya dengan tenaga kerja asing. Walaupun sekarang kita sektor manufaktur ini belum begitu banyak tenaga kerja asing, tapi lama kelamaan MEA ini mungkin ke depan akan lebih besar lagi sektor-sektor lain. Nah, ini jangan ditunggu sampai dengan waktunya tiba kayak sekarang ini. Pemerintahnya harusnya lebih responsif seperti itu, karena lembaga sertifikasi kompetensi ini harus segera dibentuk dan segera masyarakat ini mengetahui, masyarakat pekerja ya tentunya ya, karena dengan MEA ini kan selain kita juga bisa mengirimkan tenaga kerja kita ke luar kan seperti itu untuk mengurangi pengangguran tadi kan gitu. Makanya sertifikasi ini sangat-sangat penting saya pikir. Baik. Nah, dan itu juga pekerja buruh juga kan gini, bicara produktivitas gitu kan, pekerja itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Jadi tidak bisa pemerintah ini selalu menekan kesejahteraan buruh ini terus menerus, karena akan berdampak kepada produktivitas mereka itu. Oke, jadi itu artinya sebenarnya pemerintah kurang berpihak seperti itu sama buruh begitu? Betul. Oke. Ya, gue tanya kepada kajian publik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami pun akan kembali saja dan berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Simpang Braga.
Lucky Square Mall Bandung, Lucky Fashion, Style, our place for shopping, our games, our place for your hobby, Mixed Martial Arts and Fitness Center. All in the air. Lucky Square Mall Bandung. Untung saja kamu selalu ada, karena kamu masalah surga. Perut kembung masuk angin, beda karena air dingin. Perut kembung jangan bingung-bingung, masuk angin jangan pada linglung. Minum sajalah berbanding untuk masuk angin. Terbangin J, perut kembung masuk angin. Terbangin J, jahenya nyus anginnya Jahenya Nus Angin Jus diproduksi oleh PT Herba Utama. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Simpang Beragam. Masih tema malam hari ini yaitu potensi kaum muda buruh menghadapi persaingan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Dan acara ini pun didukung oleh LSM Bahana Karya Insani. Tadi pemirsa kita di segmen awal sudah membahas bagaimana terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN, begitu kan dampaknya terhadap buruh yang ada di negara Indonesia ini. Dan kita di segmen kedua ini menjelang kita saat ini akan menghadapi dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober nanti, begitu kan. Lalu bagaimana ini terkait dengan tadi bahwa adanya kaum pemburu begitu saat ini dengan dihadapi dengan MEA tersebut. Lalu juga bagaimana dengan kaum muda saat ini ataupun juga para buruh yang muda-muda begitu kan menghadapi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pemerintah saat ini terhadap buruh. Tadi disampaikan tidak pro terhadap para buruh. Ini yang maksudnya tidak pro terhadap para buruh ini seperti apa sih Kang? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa buruh itu kan pekerja itu salary itu kan adalah hak dasar mereka. Jadi bagaimana sistem pengupahan di negeri ini masih belum berpihak sama sekali kepada ranah hidup layak kan gitu. Bagaimana kebutuhan hidup layak itu diukur di negeri ini hanya untuk seorang lajang kan seperti itu. Nah, bagaimana kita ini kan angkatan kerja, kita ini kan sekarang lagi masuk ke eranya bonus demografi Indonesia ini sekarang ini. Jadi angkatan kerja ini sekarang lagi banyak-banyaknya pemuda-pemuda yang punya masuk ke dalam angkatan kerja ini sekarang kita lagi menikmati masa itu sebenarnya. Nah ini sangat sayang sekali dengan masuknya ekonomi ASEAN ini kita tidak memanfaatkan itu kan. Nah kembali bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini bagaimana kesejahteraan ini para pekerja ini supaya nanti dia bisa berbanding lurus dengan produktivitas mereka. Karena bagaimanapun juga itu sangat berkaitan saya pikir. Dan kalau kita bicara mengenai sejahtera, berarti sejauh ini buruh bisa dikatakan belum sejahtera? Secara mikro atau secara makro keseluruhan saya pikir ini masih sangat jauh kan gitu ya. Coba Anda upah negeri kita ini Indonesia ini masih di katakan ASEAN ya. Kita masih kalah jauh kita. Kita hanya unggul dengan Laos dan Kamboja. Upah kita kalah dengan Filipina, Thailand, Malaysia apalagi, Singapura apalagi. Kita masih di tataran upah kita ini masih belum dikatakan layak lah di negara ASEAN ya. Kita masih kalah dengan Filipina, kita masih kalah dengan Thailand gitu. Nah ini harusnya menjadi pemikiran pemerintah. Ternyata investasi itu tidak berkaitan sama sekali dengan itu. Faktanya
Karawang itu yang upahnya sekarang di Indonesia paling besar itu investasi masih masuk ke sana. Jadi kayaknya labor cost itu bukan merupakan cost terbesar sebuah perusahaan. Nah, ini masih menjadi pemikiran karena banyak pengusaha-pengusaha juga yang menilai masih menganggap bahwa pekerja ini bukan aset gitu. Padahal ketika pekerja ini dia lebih tenang bekerja, dia ada kepastian kerja, misalnya tidak flexibility labor market seperti TKWP, outsourcing itu, mereka akan berusaha lebih bagus sebenarnya. Nah ini yang belum menjadi pemikiran pemerintah, saya pikir. Kebijakannya masih condong pro kepada kaum pemodal sebenarnya. Baik, ini bagaimana tanggapannya Kang Bagus terkait dengan tadi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah masih pro terhadap para pengusaha dan lain sebagainya. Tanggapannya seperti apa, Kang? Kalau terkait masalah kebijakan, saya pikir bukan masalah pro dan kontranya ya pemerintah ini. Saya pikir pemerintah sendiri masih bingung sebenarnya. Karena apa? Kalau kita melihat ke MEA ini secara konseptual gitu kan, MEA ini kan sebagai sebuah kesepakatan regional, dia adalah sebuah instrumen hukum yang harus nanti dipatuhi oleh masing-masing negara anggota. Nah, dalam satu klausul di kesepakatan itu terkait dengan pembangunan satu kesatuan basis produksi, ada satu klausul yang menyatakan bahwa ke depan itu akan ada sebuah lembaga bersama, artinya setingkat regional, tingkat kawasan ASEAN yang mengurusi masalah peningkatan kompetensi pekerja, termasuk dia mempersiapkan pendidikannya, pelatihannya. Nah, nanti semua itu akan diseragamkan. Sekarang ini kan kita sedang masuk tahapan penyeragaman pasar gitu. Penyeragaman pasar itu berarti harga pun akan seragam gitu. Karena permasalahan dalam perdagangan internasional itu kan yang paling krusial itu permasalahan ada perbedaan nilai dasar tukar barang di setiap negara yang berbeda gitu. Ambil contoh misalnya di kita harga barang, harga satu buah gelas misalnya itu sekitar 5.000 misalnya. Di negara lain akan berbeda, bisa jadi 10.000, 20.000. Nilai dasar itu yang menjadikan perdagangan internasional itu berlangsung gitu. Nah, terkait dengan itu kan ada penyeragaan pasar dulu. Nah, kebutuhan berikutnya adalah penyeragaan basis produksi. Nah, ketika diseragamkan basis produksi ini, artinya kos produksi pun akan relatif sama di setiap negara itu. Ketika ini sudah berjalan, mau tidak mau kan menuntut konsekuensi itu. Ketika basis ada kos produksi yang relatif sama, input produksinya pun kosnya harus sama, termasuk tenaga kerja gitu. Nah, itu nanti akan ada penyeragaman upah kalau bicara secara konsep dan secara klausul yang ada di MEA itu. Hanya saja kan dalam penerapannya kita masih kalau di istilah kita masih bingung sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun bingung karena ketika nanti akan ada penyeragaman kompetensi, bagaimana dengan kompetensi lembaga-lembaga sertifikasi yang ada di tingkat nasional gitu. Sedangkan posisinya di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand itu standarisasi profesionalisme kerjanya sudah tinggi. Berarti kalau bisa dikatakan kita belum ada standarnya begitu ya untuk para kaum buruh yang ada di negeri kita sendiri. Standar belum ada dan kompetensinya rendah begitu. Baik, nanti kita lanjutkan. Ini ada di studio kami temannya begitu dari kaum buruh, bisa disebutkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Ujang Kikin dari SPN Kota Cimahi. Saya mungkin pada kesempatan ini akan bertanya pada intinya dan pada dasarnya untuk pekerja dan kaum buruh adalah kita membutuhkan uang. Di samping kita butuh pekerjaan kan itu, dan pada intinya kan kita butuh uang. Nah, melihat daripada sikap pemerintah yang kami rasakan sebagai kaum buruh itu kurang pro terhadap kaum buruh. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai kaum buruh yang harus kita lakukan dengan adanya MEA ini dan sekarang 1 tahun pertama yang sudah berjalan. Karena pada dasarnya dan pada kenyataannya tenaga asing yang masuk ke Indonesia pun itu skillnya juga masih di bawah daripada pekerja buruh yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Itu Terima saja kasih. Pak Ujang Kikin. Baik, terima kasih.
Oke, baik. Untuk penanya kedua silahkan. Kami berikan kesempatan untuk penanya kedua. Sebutkan nama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman, perwakilan dari Paguyuban Pekerja Muda Peduli Indonesia. Oke. Mungkin pertama-tama untuk Serikat Pekerja Indonesia sendiri menghadapi MEA ini, langkah apa yang harus antisipasi gitu ya menghadapi MEA, sedangkan para pekerja Indonesia ini menghadapi MEA ini sangat menjadi rugi lah gitu ya terhadap MEA ini. Langkah apa yang akan dilakukan gitu buat kelangsungan para pekerja Indonesia ini? Bagi saya para pemuda gitu sebagai aset perubahan bangsa gitu. Untuk ke depan mungkin para serikat pekerja itu tidak hanya memberikan advokasi, pelajaran advokasi hukum aja, tapi memberikan kontribusi, memberikan pelatihan, pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan produktivitas para pemuda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Kang Iman. Baik, pertanyaan terakhir oleh siapa? Silahkan. Baik, sebutkan nama, dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Atep dari Serikat Pekerja Indonesia Sejahtera. Saya mau bertanya kepada para narasumber, karena dengan adanya MEA ini, di sisi lain merugikan dan di sisi lain juga akan merugikan buruh, karena secara tidak langsung dampaknya itu bisa sekali untuk buruh. Contohnya dengan adanya MEA ini, pemerintah kurang untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Contohnya seperti saya yang udah lama bekerja sama 20 tahun, karena yang ada pelatihan-pelatihan itu cuman bagian-bagian yang tertentu, kayak seperti mekanik, kayak security dan lain sebagainya. Tetapi untuk operator-operator yang ada di bawah jarang sekali untuk ada pelatihan. Maka dari itu kepada para narasumber saya minta kepada pemerintah coba untuk diperbanyak masalah untuk pelatihan-pelatihan, khususnya untuk para operator yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 penanya tadi. Iya. Dan pemirsa, kami pun akan lanjutkan dan akan nanti menjawab dari 3 pertanyaan para penonton tadi. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Simpang Braga. Dengan segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. Ram 88, peduli hidup sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Wandaru, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-206. Semoga Kota Bandung menjadi kota yang unggul, nyaman, dan sejahtera segera terwujud.
tidak hanya dalam aspek fisik, tapi juga dalam aspek batin, sehingga warga Kota Bandung menjadi warga yang bahagia lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung saja kamu selalu ada, karena kamu masalah surga. Perut kembung masuk angin, beda karena hirdangin. Perut kembung jangan bingung-bingung, masuk angin jangan pada lingung. Minum sajalah berbangin untuk masuk angin. Perut kembung masuk angin, erbangin J, jahenya nyus anginnya Jahenya Nyus Anwar Choose diproduksi oleh PT Herba Utama. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Simpang Braga. Ini langsung saja tadi 3 pertanyaan dari penonton yang ada di studio kami ini. Yang pertama dari Ujang Kikin dari SPN Kota Cimahi. Ini pertanyaannya Kang, bagaimana sikap kita sebagai kaum buruh dengan yang harus dilakukan dengan hadirnya MEA begitu kan? Pada dasarnya mereka kan tujuannya adalah butuh uang begitu untuk mensejahterakan mereka dan keluarganya. Ini siapa yang akan menjawab? Baik Kang Nanang, silakan Kang Nanang. Baik. Ya betul. Kalau menurut saya sih bukan hanya uang ya yang dibutuhkan oleh pekerja saat ini. Uang itu kan bentuk hasil dari kita bekerja gitu, penghargaan kita. Tapi pada intinya sih bagaimana buruh sekarang ini sejahtera kan gitu. Nah maknanya sejahtera ini bukan hanya berbicara uang ini bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi bagaimana juga aspek-aspek lain yang menjadi kebutuhan dasar kita ini terpenuhi. Contoh misalkan kenyamanan pekerjaan itu juga bagian dari keinginan para pekerja kan itu. Ada kepastian kerja itu juga bagian daripada keinginan para pekerja, apalagi upah yang layak kan itu, upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita itu menjadi tujuan kita. Dan juga adalah jaminan perlindungan sosial. Saya pikir itu yang menjadi sebetulnya keinginan buruh yang nggak muluk-muluk sebetulnya. Hanya bisa terpenuhinya kebutuhan dasar hidup bagi para pekerja dan keluarganya itu juga udah cukup. Tapi yang jadi persoalan kan kita sebagai pekerja ini tidak ditempatkan oleh perusahaan sebagai mitra sekarang ini, tapi sebagai bagian daripada produksi gitu, sehingga kita diperlakukan tidak bermartabat hari ini. Coba kalau kita buruh diperlakukan secara martabat gitu ya. Jadi kalau kita berbicara hanya layak saja gitu, belum tentu ketika kita diperlakukan jam kerja panjang, disentak-sentak oleh majikan di dalam pekerjaan walaupun upah kita layak gitu, itu juga belum dikatakan kita sebagai manusia yang bermartabat. Makanya ukuran saya itu adalah sejahtera dan bermartabat. Buruh itu harus punya itu. Dan tadi yang sebutkan oleh Akang bahwa kebutuhan dasar, lalu juga kenyamanan dalam bekerja, lalu juga kesejahteraan sosial. Apakah memang sejauh ini dari ketiga poin tersebut belum terpenuhi sama sekali atau bagaimana? Faktanya seperti itu yang disampaikan oleh kawan-kawan penonton tadi kan. Apalagi dengan adanya sistem kerja kontrak, tadi Kang Dadan sudah menyinggung tidak ada kepastian kerja di situ. Ketika buruh diperlakukan sistem kerja kontrak, seperti itu. Jadi memang tidak berpihak pada buruh ya sejauh ini. Tanggapannya Kang Dadan? Ya, sebenarnya kan ini adalah contoh curahan hati buruh kan. Ini kan ini fakta bahwa kondisi ketenagakerjaan di kita ini masih belum dirasakan lebih baik, ke arah lebih baik gitu kan. Apalagi tambah dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Saya pikir peran kita sebagai serikat pekerja, sebagai pemuda juga di negeri ini harus bagaimana tetap terus melakukan kritik-kritik sosial lah kepada pemerintah ini supaya ini dipikirkan gitu. Jangan melihat secara makroekonomi saja gitu kan, karena sebenarnya bolehlah kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia katanya sih bagus gitu kan dengan India gitu kan, hanya kalah dengan India, tapi faktanya secara mikro masyarakat kemiskinan kita masih terus, tingkat kemiskinan kita masih terus tinggi. Betul. Gitu kan. Itu yang harusnya mereka pikir, tidak lagi bicara tentang kalau secara makro kan gitu. Ini fakta. Makanya dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini ke depan, tadi ada juga pertanyaan tadi yang mengeluh bagaimana mereka tidak punya sertifikasi dan lain-lain, takut bersaing dan lain-lain gitu kan. Nah ini harusnya lebih peka lah pemerintah dalam hal kebijakan.
betul bahwa kita harus ramah investasi, betul, tapi jangan sampai ramah investasi tapi mengorbankan kesejahteraan buruh kan gitu. Itu harus berimbang kan gitu. Masyarakat kita harus berimbang. Itu mungkin saya pikir. Baik. Untuk pertanyaan kedua mungkin saya berikan kesempatan kepada Kang Bagus sendiri. Ini dari Pak Iman dari Paguyuban Pekerja Muda Indonesia. Langkah apa yang harus diantisipasi dengan menghadapi MEA ini sendiri? Karena memang sudah terjadi ya kita sekarang MEA ini untuk kelangsungan para pekerja dengan adanya memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Tadi mungkin sudah dibahas. Bisa dijelaskan kembali, Kang Bagus? Kalau saya pikir begini ya, artinya kalau kita bicara dalam konteks MEA, yang harus dilihat pertama itu adalah bahwa hubungan antara pemerintah dan pekerja ini tidak bisa dipisahkan, ini tidak bisa diposisikan dalam pihak yang saling bertentangan begitu. Karena apa? Karena kalau saya sepakat tadi ketika bicara dalam konteks hubungan industrial, kebijakan pemerintah itu memang belum sepenuhnya pro terhadap hak pekerja gitu, pemenuhan hak pekerja. Tapi dalam konteksnya seharusnya pemerintah dan pekerja ini dalam posisi yang sama gitu. Bagaimana caranya mereka meningkatkan produktivitas nasional gitu kan? Bagaimana produktivitas nasional itu bisa tercapai melalui peningkatan kesejahteraan para pekerja. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya mindset itu tidak dipahami oleh pemerintah. Padahal dari awal membutuhkan MEA sendiri, yang jadi permasalahan itu adalah perkembangan perusahaan-perusahaan transnasional. Nah, ini yang jadi ketakutan para pemilik modal di kawasan, akhirnya memproteksi diri. Karena perusahaan-perusahaan transnasional inilah yang menjadi musuh bersama sebenarnya begitu. Artinya perusahaan pun, pihak swasta pun harusnya dipandang sebagai mitra gitu untuk tingkat regional. Nah, ketika kita sudah sampai pada sebuah pemahaman yang seperti itu, teman-teman ini kan seharusnya bisa berkomunikasi lebih enak dengan pemerintah begitu. Dan pemerintah sendiri harusnya menyadari konteksnya itu seperti apa sih gitu. Kita ini sebagai pemerintah yang punya amanat, diamanatkan oleh konstitusi, padahal gitu kan seperti tadi kata Kang Nanang, pemerintah kita itu punya beban di konstitusi, amanat konstitusi, bahwa tanpa buruh menuntut pun seharusnya ada jaminan terhadap penghidupan yang layak, terhadap kesejahteraan gitu. Mau apapun background kerjanya gitu ya, ada jaminan dari pemerintah. Kang Bagus, kalau kita melihat buruh di Indonesia sejauh ini, apakah seleksi penerimaan para buruh yang masuk sebagai pekerja itu berbeda dengan yang asing? Itu seperti apa? Apakah dari tingkat pendidikannya? Kalau tadi bicara mungkin skill, katanya buruh di Indonesia kalah bahkan lebih ini. Tapi yang menjadi kalahnya dari daya saingnya itu dari tingkat apa? Apakah dari tingkat pendidikannya atau seperti apa? Kalau kita bicara dalam konteks tenaga asing yang legal, sudah jelas itu dari sisi kompetensi. Artinya kenapa mereka masuk ke sini? Karena kompetensi mereka dibutuhkan di sini gitu. Jadi tidak bicara tentang konteks upah tinggi rendahnya, tapi kompetensi mereka memang dibutuhkan oleh perusahaan di dalam gitu kan. Dan biasanya kan mereka yang mempekerjakan tenaga kerja asing ini sifatnya transnasional perusahaannya. Jadi dia melintasi batas-batas negara gitu. Jadi wajar ketika mereka mempekerjakan tenaga kerja asing, wajar. Nah, tapi di sisi lain gitu kan, ini kan jadi ancaman ketika di buruh di Indonesia, para pekerja di Indonesia sendiri kompetensinya tidak berusaha untuk ditingkatkan. Nah, ini kan peran ini tidak hanya di tingkat pekerja saja, tapi pemerintah yang punya wewenang untuk membuat regulasi begitu. Nah, ini bagaimana teman-teman pekerja muda ini mendorong pemerintah untuk bisa duduk bersama. Sebenarnya itu yang poin pentingnya kalau saya pikir. Oke, Kang Nanang, tadi juga sebelumnya kita sudah membahas bahwa pengangguran begitu kan bertambah 0,2% setiap bulannya begitu kan. Nah, ini kan tadi disampaikan juga bahwa ada sistem kerja kontrak, outsourcing. Nah, ini yang dilihat apakah hanya dari misalkan dari tingkat skillnya para pekerja itu sendiri lalu kurang bagus lalu dikeluarkan begitu saja, atau bagaimana? Apakah memang udah ada kontrak sekian bulan saja begitu pekerjaan seperti apa? Ya, kalau saya lihat sih sistem rekrutmen tenaga kerja di kita ini yang sekarang ini acak-acakan ya. Kalau dulu kan rada sistematis ya gitu. Dia keluar kerja, keluar sekolah, terus dia masuk ke satu perusahaan. Setelah bikin lamaran ini ada masa training 3 bulan, ada pelatihan kerja segala macam. Baik, kita akan membuka kembali untuk termin berikutnya bagi penonton yang ada di sini. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Silakan. Sebutkan nama dan dari mana, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Deli dari Paguyuban Pekerja Muda Peduli dari Kalijogo. Ada yang mau ditanyakan, kan? Untuk standar kerja di luar, potensi
pekerja di Indonesia kan bagus. Sejauh mana sertifikasi pentingnya MEA tersebut, itu datangnya MEA tersebut, jadi imbasnya apa? Udah, terima kasih. Oke. Itu saja. Baik, Kang Deni ya? Oh ya, baik. Berikutnya siapa yang akan bertanya? Silahkan Kang berdiri, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni dari Pemuda Kiara Condong. Saya punya pertanyaan. Dari tadi para narasumber membahas sektor-sektor pegawai pabrik yang sifatnya formal ya. Nah, menghadapi MEA ini saya sebagai pekerja informal, apa yang harus dilakukan oleh para pekerja informal khususnya pemerintah untuk menghadapi MEA ini? Karena tadi Kang Danan juga menjelaskan bahwa ternyata bahasa Indonesia ini tidak menjadi wajib untuk para pekerja luar yang masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan untuk kami para pekerja informal ini, kami ketika ingin kerja ke luar negeri, kita juga harus menguasai bahasa Inggris. Nah, menurut kami para pekerja informal, bahasa Indonesia ini adalah menjadi salah satu proteksi dari negara melindungi para pekerja informalnya. Nah, ini malah pemerintah pun tidak berpihak. Malah pemerintah lebih mudah mendatangkan asing dan mempersulit kami para pekerja informal yang di sini kesulitan bekerja untuk sulit bersaing juga di luar. Gitu. Oke. Baik, itu saja. Hah? Ya. Berikutnya untuk penanya ketiga, silakan berdirikan. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Doni dari Serikat Pekerja Nasional. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda di era MEA ini, kita kaum muda buruh sudah siap untuk bersaing. Tetapi kita juga meminta pemohon itunya kepada pihak pemerintah untuk membuka keran sebesar-besarnya, seluas-luasnya pada kami semua untuk memprotek tenaga kerja asing yang masuk ke kita. Jadi jangan tenaga kerja kita itu dibatasi secara kontrak, nah nanti diserbu sama tenaga kerja asing masuk, kontrak kita dihabiskan, tenaga kerja asing masuk dengan upah yang murah. Nah, untuk ini semoga pihak pemerintah mengerti dengan keadaan ini gitunya. Jadi harus lebih memperbaiki sistem perundang-undangan ketenaga kerjaan di kita. Terima kasih. Itu saja. Oke. Oke, itu tadi 3 pertanyaan dari segmen kedua ini dari Kang Doni, dan Kang Roni, betul? Baik, ya langsung saja mungkin kita jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama tadi dari Kang Doni dari yang Paguyuban Pekerja Muda Peduli Indonesia, sejauh mana sih pentingnya sertifikasi tersebut? Akan dijawab oleh siapa? Kang Doni? Mungkin boleh. Mungkin ini sebenarnya jawabannya juga saya pikir bisa mencakup jawaban semua pertanyaan nih, karena bicara tadi tentang proteksi ya, lalu tadi tentang sertifikasi, juga tadi tentang bagaimana sebenarnya kerja buruh ini butuh regulasi baru untuk bagaimana mengamankan warga negara kita ya, pekerja khususnya. Tadi tentang sertifikasi juga, misalnya gini, bahwa tenaga kerja informal itu juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Karena faktanya bahwa dari 1,7 di Jawa Barat saja, ini saya bicara Jawa Barat, pengangguran itu ternyata 60%-nya itu adalah perusahaan SMP. Tapi perusahaan-perusahaan ini kan rekrutmen kebanyakan dia lebih melihat pendidikan formal mereka. Nah, yang pendidikan non formal punya skill ini kadang-kadang mereka sulit akses untuk mendapatkan pekerjaan yang gitu. Nah, ini pemerintah tadi tentang tadi sertifikasi tadi, kenapa tidak para pemuda-pemuda ini yang punya kemauan tadi untuk membangun negeri ini kan, yang tidak mendapatkan pendidikan formal tapi mereka punya kemauan, kenapa tidak dirangkul pemerintah untuk membuat sebuah lapangan kerja kepada mereka sehingga mereka punya skill dan punya sertifikasi, dan membuat regulasi kepada perusahaan-perusahaan agar mau menerima pekerja-pekerja dengan pendidikan non formal tadi, tapi dia punya skill itu kan gitu. Nah, ini yang pemerintah belum ke sana sebenarnya menghadapi MEA ini. Padahal banyak sekali pengangguran ini ternyata tadi saya katakan 60%-nya itu adalah SMP.
Nah, padahal mereka punya bisa diberdayakan oleh pemerintah dengan anggaran yang banyak. Saya pikir anggaran untuk membuat BLK, membuat lembaga yang sudah ada sebenarnya, lembaga sertifikasi kompetensi itu yang diketuai Sekda Jawa Barat itu karena nggak dimanfaatkan kan gitu. Sehingga mereka ini bisa diberdayakan untuk menjadi tenaga skill kan gitu. Tidak harus pendidikan formal. Baik, kita ke Kang Bagus, tanggapannya terkait dengan tadi 3 pertanyaan hampir mirip-mirip. Bisa langsung saja, Kang? Kalau bicara sertifikasi, saya pikir perlu atau tidak sangat perlu sertifikasi. Tadi ada masalah pendidikan segala macam, jadi tidak hanya sertifikasi tapi penyetaraan pendidikan, dan itu kan sudah berjalan lama sebenarnya kalau di Indonesia ya, penyetaraan pendidikan misalnya seperti dulu ada kejar paket A, paket B gitu kan. Dan sampai sekarang pun ada wajib belajar 9 tahun. Nah, itu sebenarnya momentum MEA ini harusnya didorong ke arah sana gitu. Bagaimana kesetaraan pendidikannya itu minimal di tingkat mana ini, Kak? Ya SMA kan, kalau kita kalau seperti fakta yang disampaikan Kang Nanang tadi kan setingkat SMA. Nah, itu tidak hanya cukup sampai di situ. Saya pikir tadi ada sertifikasi itu include dengan pelatihan, karena kan bicara bekerja di sektor industri perlu keahlian dan keterampilan. Nah, terkait juga dengan masalah tadi pekerja informal ya, kalau dalam undang-undang kan itu disebutnya pekerja bebas yang di bawah 3 bulan dia bekerjanya. Nah, itu disebutnya begini, ketika di dalam undang-undang dia disebutkan di situ ada pekerja bebas, artinya dia pun berhak atau wajib mengikuti sertifikasi begitu. Nah, permasalahannya hari ini di kita itu belum ada instrumen hukum sebagai instrumen pelaksana kesepakatan MEA itu. Itu sampai hari ini kita belum ada. Yang keluar justru tadi PP 78. Nah, ini kan bukan instrumen hukum yang menunjang pelaksanaan MEA sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, pemerintah kita ini masih bingung, masih galau lah gitu. Apa sih prioritasnya yang dikejar di MEA ini gitu. Sedangkan yang lain sudah dari 10 tahun yang lalu bersiap diri gitu. Kita ketinggalan gitu. Kita jadi baru mau begitu ya. Kita baru mau, baru pelimpungan sekarang gitu. Dan berharap memang itu akan segera begitu kan terrealisasikan ya. Baik, kan kita masih ada segmen terakhir, namun kita harus jeda terlebih dahulu ya Kang ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Singkat Mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Wandaru, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi Kota Bandung yang ke-206. Semoga Kota Bandung menjadi kota yang unggul, nyaman, dan sejahtera segera terwujud. Tidak hanya dalam aspek fisik, tapi juga dalam aspek batin, sehingga warga Kota Bandung menjadi warga yang bahagia lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. ROM 88, peduli hidup sehat.
Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Simpang Braga. Di segmen terakhir ini masih terkait dengan potensi kaum muda buruh menghadapi persaingan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Tadi kan kita sudah di segmen 1, 2, dan 3 membahas lebih jauh terkait dengan apa sih manfaat dari adanya sertifikasi, lalu bagaimana sih keluhan-keluhan dari para buruh ini untuk tetap sejahtera begitu kan. Nah ini harapan kedepannya Kang Dedan seperti apa? Baik, terima kasih. Ya mau tidak mau karena ini adalah eranya global gitu ya, market global gitu ya, kita harus hadapi bersama-sama. Saya harap sih bersama-sama, dalam artian tadi dikatakan pada tadi bahwa bagaimana buruh dan pemerintah ini dengan pengusaha ini bisa bersama-sama menghadapi ini kan gitu. Nah makanya tadi beberapa regulasi aturan itu yang harusnya diperbaiki. Seperti kita tahu bahwa Undang-Undang 13 2003 tenaga kerja itu sudah banyak sekali kropos, sudah di MK kan, sudah di judisiari beberapa pasal sudah rontok itu. Ini harus disesuaikan sebenarnya. Nah makanya kami sangat berharap sekali bagaimana kami sebagai peran serikat pekerja ini tentu akan terus melakukan menyuarakan terus kritik-kritik sosial, dan kami juga besok tanggal 27 kita akan turun juga di provinsi aliasi buruh Jawa Barat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, gitu kan, terutama tentang upah dan mungkin juga tentang kesiapan pemerintah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini gitu. Tanggal 27 kita akan bersama-sama di Gedung Sate untuk mengkritik kebijakan pemerintah tentang upah dan lain-lain. Baik. Terima kasih. Ke Kang Bagus sekarang, ini harapan ke depannya seperti apa sih untuk para atau kaum buruh ini? Kalau harapan saya ke depan sih, kalau bicara peran teman-teman muda ini ya di serikat pekerja ini, saya berharap teman-teman muda ini yang aktif di gerakan di serikat pekerja ini, mereka ini kan punya akses informasi yang lebih, punya kemampuan yang lebih dibandingkan pekerja-pekerja yang tidak aktif di serikat. Nah, bagaimana mereka ini mentransformasi informasi, pengetahuan gitu kan? Misalnya seperti tadi kita bicara ada sertifikasi itu wajib perlu gitu untuk menghadapi MEA. Nah bagaimana kita mendorong ini, menginformasikan kepada rekan-rekan buruh yang lain yang tidak aktif gitu kan, untuk mau segera bersama-sama mendorong gitu agar dibentuk lembaga sertifikasi nasional khusus untuk pekerja gitu kan, dan ikut program itu gitu. Dan yang kedua saya berharap juga pemerintah ini segera responsif lah gitu terhadap perkembangan MEA yang sudah berjalan 1 tahun ini. Karena itu tadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita belum punya instrumen hukum yang menunjang untuk pelaksanaan MEA. Jadi segeralah itu dibuat gitu kan. Dan ini tidak hanya pemerintah, ada peran juga di situ di lembaga legislasi kita. Itu harusnya jadi prioritas hari ini, karena kan bicara MEA ini bicara nasib puluhan juta warga Indonesia gitu. Betul. Baik, jadi harapannya juga bisa bekerja bersama-sama, juga para buruh juga tetap aktif begitu kan untuk mengetahui informasi dan juga mencari solusinya seperti apa. Terakhir Kang Nana, bagaimana harapan ke depannya? Harapan saya sih banyak sebenarnya, tapi berkaitan dengan MEA, saya pikir harapan saya ke depan adalah pemerintah harus merangkul setiap elemen masyarakat ya. Tidak hanya serikat buruh yang dirangkul, kalangan mahasiswa juga sebagai kaum intelektual dan akademisinya juga harus dirangkul. Karena tadi MEA ini kan kalau bagi buruh saat ini juga sudah menjadi dampak kerugian besar ya, apalagi ke depan ini kalau bergulir terus menerus. Makanya jangan menempatkan buruh ini sebagai bagian dari sistem produksi atau bagian dari produksi di perusahaan, tapi jadikanlah sebagai manusia, sebagai orang yang juga bisa diajak sebetulnya memecahkan kondisi ataupun persoalan yang ada saat ini. Jangan hanya pemerintah jangan hanya mendengarkan para pemilik modal aja, dengerin dong kaum buruh ini, karena sebagai pelaku produksi juga kan gitu. Kemudian yang kedua, jangan takut juga perusahaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap buruh. Justru kalau pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap buruh, contoh gini masalah upah gitu ya, layak, kemudian kontrak dihapuskan, justru ini akan memperkuat posisi buruh sendiri sebetulnya. Tadi ada kenyamanan kerja, ada ketika buruh nyaman bekerja, pikirannya itu nggak macam-macam. Kalau sekarang kan upahnya kurang, udah pikirnya macam-macam, demo yuk, unjuk rasa yuk kan gitu. Tapi kalau udah ini udah terpenuhi kebutuhan dasar buruh, saya pikir dia akan nyaman bekerja. Ketika nyaman bekerja, dalam proses produksi dia akan bagus kan, kualitas bagus, absensi akan bagus dan sebagainya. Itu akan meningkatkan produksi juga bagi perusahaan. Jadi bagi pengusaha
juga jangan takut adanya serikat buruh. Sekarang kan dengan adanya serikat buruh kayaknya sebuah ancaman gitu. Langsung dibasmi dan lain sebagainya. Kang, yang Itu saya harus tanyakan dirangkul. sedikit saja, dengan adanya demo turun ke jalan itu tentunya akhirnya ujungnya akan ada solusi atau tidak, Kang, biasanya? Ya kalau tadi kan unjuk rasa ini juga salah satu bentuk pertama kritik sosial bisa terhadap negara yang mengeluarkan kebijakan. Kedua juga sebagai media untuk menuntut kan gitu. Jadi ketika ada persoalan contoh upah yang tidak sesuai dengan keinginan pekerja, artinya sudah ada persoalan nih di dalam kehidupan pekerja, otomatis tuntutan kita kepada pemerintah tentang kenaikan upah contohnya gitu. Nah kalau buruhnya bersatu semuanya pasti akan menjadi perubahan terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri. Baik, itu tadi ya harapan kedepannya, semoga juga harapan-harapan itu dapat segera terwujud begitu kan, para buruh pun tetap kompak, bisa berjalan beriringan dan juga menghadapi ini dengan bijak. Terima kasih Kang Dadan, terima kasih juga Kang Bagus, terima kasih Kang Nanang telah hadir dalam dialog Simpang Braga pada kesempatan malam hari ini, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Serikat Pekerja Nasional Kota Cimahi, Paguyuban Pekerja Muda Peduli Indonesia, Serikat Pekerja Indonesia Sejahtera. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dialog Simpang Braga selama 1 jam ke belakang. Semoga acara ini pun dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kali ini saya Yanti Nurita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.